Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya tentang menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi kelas 10 ya. Belum ya, kita menganalisis struktur, kita harus tahu dulu strukturnya. Nah, ini strukturnya ada pernyataan umum. Ini ada pernyataan umum. Ada tesis. Ini ya. Kemudian ada rangkaian argumen dan penegasan umum. Kita bahas ya. Ini ada contoh. Pentingnya menjaga kebersihan rambut. Rambut merupakan salah satu pelindung untuk kulit kepala. Selain itu, rambut juga merupakan mahkota bagi semua orang. Oleh karena itu, rambut harus dijaga keindahannya, baik kebersihan maupun kesehatannya. Hal yang paling rutin dan mudah kita lakukan adalah keramas dengan teratur, apalagi di masa pandemi ini. Akan tetapi, perlu kita ingat bahwa setiap rambut mempunyai tipe yang berbeda, sehingga penanganannya harus berbeda pula. Ya. Kemudian penerapan pola hidup bersih selama pandemi COVID-19 tentu menjadi kewajiban kita semua. Kita dapat menghalau segala mikroorganisme yang mencoba masuk ke dalam tubuh dengan tingkat kebersihan tinggi. Jika mencuci tangan dan mandi sudah biasa diterapkan, keramas atau membersihkan rambut juga harus diterapkan. Penelitian yang baru diterbitkan oleh New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa virus corona bisa hidup selama 3 hari di rambut. Direktur dari Yale Institute for Global Health, Seth Omer, menyetujui dan menjelaskan bagaimana hal tersebut terjadi. Karena virus corona yang menempel pada rambut mungkin terjadi melalui percikan mukosa. Katanya menurutnya, seperti dilansir dari situs Today. Sebagai bentuk antisipasi dermatologi dari Sekolah Kedokteran dan Ilmu Kesehatan George Washington, Adam Friedman menghimbau agar kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap hari. Ini disebabkan oleh perbedaan fungsi kulit kepala dalam memproduksi minyak dari masing-masing orang. Minyak berlebih pada rambut bisa meningkatkan kelembaban, sedangkan tempat demikian menjadi sasaran untuk mikroorganisme tinggal, sehingga mencuci rambut akan sangat baik jika dilakukan setiap hari untuk mencegah, ungkapnya seperti dilansir dalam referensi 2029. Adapun mencuci rambut tidak sekedar menggunakan air saja, tetapi juga dengan sampo. Friedman mengatakan sampo berfungsi untuk mengubah molekul kecil dan menghilangkan kotoran, bakteri, dan virus. Sampo dapat menghilangkan bakteri pada kepala sekaligus membunuhnya. Ini bisa menjaga kesehatan rambut sekaligus menghindarkan risiko tertular COVID-19, ujarnya.
Kebiasaan menjaga kebersihan rambut ini memang sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan rambut sangat rentan dan dapat menimbulkan penyakit kulit atau kepala seperti ketombe, rontok, bercabang, dan rambut kusam. Selain itu, rambut memungkinkan juga sebagai media tertularnya virus corona. Virus corona tersebut menempel pada rambut yang terjadi melalui percikan mukosa. Ketika kita pastinya tidak ingin hal itu terjadi. Dengan demikian, kita harus membiasakan diri untuk menjaga kebersihan rambut. Nah, ini kita kembali ke paragrafnya. Nah, ini yang diberi warna kuning, pernyataan umum. Pernyataan umum atau tesis. Ya, pernyataan umum atau tesisnya, pernyataan umumnya. Jadi, rambut merupakan salah satu pelindung untuk kulit kepala. Nah, ini kan pernyataan secara umum. Kemudian, beberapa rangkaian argumen-argumen, pendapat-pendapat. Nah, ini ada beberapa pendapat. Ini pendapat pertama, ini pendapat yang kedua, ini pendapat yang ketiga, ini lanjutannya kan. Nah, baru rekomendasinya. Nah, ini rangkaian argumen terakhir rekomendasinya. Maksudnya rekomendasinya solusi atau caranya bagaimana untuk mengatasi rambut ini kan begitu. Nah, itu daripada struktur teks eksposisi. Nah, kita mengartikan yaitu kita memilah-milah. Ada sebuah ini berita atau artikel atau tulisan ada terdiri dari beberapa paragraf. Nah, ternyata itu merupakan sebuah teks eksposisi. Nah, kita pilah-pilah mana sih pernyataan umumnya, argumennya mana, nah rekomendasinya yang mana. Nah, ini maksudnya mengidentifikasinya seperti itu, menganalisisnya. Kita bisa memisah-misahkan, memilih pernyataan umum. Nah, ini ada nah ini pernyataan umumnya ini. Di sini kan. Kemudian ada rangkaian argumen. Nah, ini banyak sekali rangkaian argumennya. Ya, ini rangkaian argumen juga. Dan rekomendasinya. Nah, ini. Dan rekomendasi itu merupakan simpulan. Dapat berupa penegasan ulang atau rekomendasi atau saran atau argumen penulis atau pembaca yang telah dikemukakan sebelumnya. Nah, itu atau ini maksudnya ini. Jadi memberikan rekomendasi. Itu ya. Ini analisis strukturnya seperti itu. Jadi kita ulangi lagi. Yang pertama ada pernyataan umumnya seperti ini dalam satu paragraf. Kemudian paragraf berikutnya merupakan rangkaian argumen. Beberapa argumen dirangkai menjadi satu. Kemudian di paragraf terakhir rekomendasinya atau penegasan ulangnya. Ya. Tuh, teks seperti itu ya. Jadi kita bisa memahaminya daripada teks eksposisi menjelaskan tentunya dengan fakta-fakta bukan. Kemudian menganalisis kebahasan teks eksposisi. Nah, ini menganalisisnya bagaimana? Pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahas. Seperti pada teks eksposisi dapat dikemukakan istilah. Nah, ini peristilahan atau istilah, digunakan istilah-istilah. Jadi di
awal ada istilah mikroorganisme, ada percikan mukosa, ada molekul, bakteri, ada virus. Nah, ini istilah-istilah. Kemudian menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebab untuk mengatakan sesuatu yang argumentatif, hubungan kausal. Misalnya, jika maka sebab disebabkan karena, dengan demikian akibatnya sehingga. Contohnya, oleh karena itu rambut harus dijaga keindahannya, baik kebersihan maupun kesehatannya. Nah, ini kan ada. Setiap rambut mempunyai tipe yang berbeda sehingga, nah ini menunjukkan hubungan. Sehingga penanganannya pun harus berbeda. Kemudian jika mencuci tangan dan menangis sudah biasa diterapkan, keramas atau membersihkan rambut juga harus diterapkan. Kemudian kebahasan yang berikutnya menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal, hubungan waktu. Sebelum itu, kemudian pada akhirnya sebaiknya. Nah ini, ataupun perbandingan pertentangan, sementara itu, sedangkan berbeda halnya, namun tetapi. Kata-kata itu digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi fakta ataupun penolakan atau pertentangan terhadap argumen lainnya. Contohnya, minyak berlebih pada rambut bisa meningkatkan kelembaban. Sedangkan tempat demikian menjadi sasaran utama mikroorganisme tinggal. Nah ini memang betul minyak berlebih rambut bisa meningkatkan kelembaban. Tapi sedangkan di tempat yang demikian, nah ini. Kemudian yang kedua, adapun mencuci rambut tidak sekedar menggunakan air saja, tetapi nah ini juga dengan sampo. Ada kata tetapinya, ini ada kata sedangnya. Kemudian selanjutnya, kebahasan selanjutnya menggunakan kata-kata kerja mental. Ini kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Kata-kata yang dimaksud misalnya memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir, dan lain-lain. Kata tersebut digunakan dalam pernyataan-pernyataan yang menggunakan pendapat penulis terkait dengan masalah yang dibahas. Contoh, akan tetapi perlu kita ingat bahwa setiap rambut mempunyai tipe yang berbeda, sehingga penanganan pun harus berbeda. Ini kata ingat. Jika mencuci tangan dan mandi sudah biasa diterapkan, keramas atau membersihkan rambut juga harus diterapkan. Nah, ini diulang lagi. Dengan demikian harus kita membiasakan diri untuk menjaga kebersihan rambut. Kemudian menggunakan kata-kata perujukan. Seperti kata menurut, berdasarkan, merujuk, contohnya. Berdasarkan penelitian yang baru diterbitkan oleh New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa virus corona bisa hidup selama 3 hari di rambut. Nah, ini berdasarkan merujuk pada peneliti jurnal. Kemudian menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya. Itulah kira-kira pembahasan tentang materi pada kesempatan kali ini, yaitu materi tentang menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.